Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bisunnatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah sebentar kita akan melanjutkan dengan salat isya secara berjamaah. Dan tentunya sekarang kita mengisi waktu antara maghrib dan isya ini dengan kita bermajelis membicarakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu tentunya kita berharap semoga ini menambah tafaqquh fid din, sedikit demi sedikit pengetahuan kita akan agama kita, atau minimal mengulang kembali hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya, namun mungkin karena dengan sudah lama ya, atau kita banyak sibuk dengan aktivitas kita, sehingga apa-apa yang sudah pernah kita ketahui sebelumnya itu kadang terlupakan. Maka dengan majelis ini untuk merefresh kembali ingatan-ingatan kita akan pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang sudah pernah kita dapatkan. Tetapi kalaupun hal tersebut belum pernah memang kita dengarkan, tentunya ini menjadi perbendaharaan pengetahuan kita kepada agama kita ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, ini hadis yang sangat baik sekali ya, kita jadikan perenungan akan diri kita. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agamanya. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agamanya. Berarti kalau kebalikan dari hadis ini, pemahaman terbaliknya, kalau Allah kehendaki ya keburukan kepada diri seseorang, maka Allah akan tutup hatinya untuk mempelajari ilmu agama. Maka ini kabar gembira bagi kita jika kita terpanggil untuk duduk di majelis ilmu, untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan majelis-majelis ta'lim, dan tentunya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita. Fafillah rahimakumullah, banyak yang kita syukuri ya, banyak yang kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat ya, nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat itu. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuma terkadang kita tidak merasakan nikmat tersebut, lupa. Ya. Sehingga media yang salah satu Allah hadirkan kepada kita itu adalah ujian. Ujian. Untuk apa? Untuk kita merenungkan akan nikmat tersebut. Karena terkadang Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita tidak mendapatkan ujian dalam kehidupan, terkadang kita tidak mengetahui hakikat nikmat tersebut. Contoh nikmat mata. Nikmat mata itu ketika sehat
kita terkadang tidak mengetahui nikmat mata itu. Nanti dia sudah mulai berkurang, mulai sakit, sudah mulai ke dokter mata, ukur mata, baru kita mengetahui, aduh nikmatnya dulu ya sehat mata, kan begitu ya. Atau sariawan ya, sariawan ini kan yang sering terjadi. Kalau mata kan mungkin ya, kalau sudah umur 40 ke atas mungkin berubah. Tapi kalau sariawan ini yang sering. Terkadang sariawan, nikmat mulut itu nanti kita mengetahui akan kenikmatan ketika sariawan. Ketika mau makan, aduh sakit. Mau minum, sakit. Bercerita saja sakit. Nanti kita mengatakan, aduh enaknya dulu ketika sehat. Dan begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Dan salah satu nikmat yang tak kalah besarnya juga yang Allah berikan kepada kita manusia khususnya, nah ini yang akan menjadi pembicaraan kita malam ini, yaitu nikmat lisan. Nikmat lisan. Nikmat berbicara. Ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan ya kita mengetahui bersama bahwa mungkin ya, atau kita sepakat bahwa makhluk Allah yang yang di muka bumi ini, artinya terlepas dari malaikat dan jin ya, kita tidak bicarakan yang gaib, artinya yang tidak gaib ya, yang nyata, hanya manusia, makhluk Allah yang diberikan oleh Allah itu kemampuan untuk berbicara sempurna. Sepakat kita ya? Iya, sepakat. Kalau hewan tertentu saja suaranya. Ayam paling berkokok atau berkotek. Ya, itu saja. Kalau kambing paling mengembik. Sapi, kuda meringkik. Burung ya, walaupun burung terkadang orang perlombakan suaranya, kicauannya. Tetapi kemampuan burung untuk berbicara, untuk mengeluarkan suara dari lisannya cuma sebatas burung itu saja. Kalau burung ini suaranya begini, kalau burung ini suaranya begini. Tetapi kita manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berbicara. Ya, mampu untuk berbicara dengan pembicaraan yang sempurna tentunya. Fafila rahimakumullah. Iya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahu anhum ajmain. Ya, berdasarkan dengan hal tersebut, ya karena namanya kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tentunya segala sesuatu yang berkenaan dengan kenikmatan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Dan secara umum kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita hidup di muka bumi ini itu sudah dengan aturan yang Allah berikan kepada kita, aturan main. Jadi kalau ibaratnya kita ini suatu produk, tentunya orang yang membuat produk itu sudah dengan petunjuknya bahwa produk ini harus dibeginikan. Begitu pula kita manusia, kita hidup di muka bumi ini bukan memang begitu saja hidup. Dengan aturan yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah juga mengatur bagaimana kita menggunakan lisan, ya, menggunakan lisan ini. Maka ini yang perlu untuk kita cermati bersama agar
kita bijaksana dalam memanfaatkan lisan ini, ya, mengeluarkan lisan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ayat 71, ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya. Wa qulu qawlan sadida. Jadi ini perintah, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi di sini diseru, ya, ya ayyuhallazina amanu. Ya. Bertakwalah, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Fanfila rahimakumullah, lidah tak bertulang, ya, lidah tak bertulang, sehingga dengan tidak bertulangnya lidah itu, kita begitu mudah mengucapkan kata-kata, dan ini hak kita untuk berbicara. Padahal, ya, kalau kita bisa mencermati bahwa agama kita ini tidak bisa lepas dari lisan. Sesungguhnya lisan ini bagian daripada agama ini. Bagaimana tidak? Orang kalau masuk Islam, syaratnya apa? Perlukah dia harus melakukan seremonial tertentu, upacara-upacara tertentu, atau ke kota ini, ke Mekah dulu, ya, atau naik ke bukit ini, atau di apa segala macam, membuat ritual-ritual tertentu? Tidak, ya. Yang lebih simpel adalah lisan. Dia mengucapkan kalimat syahadat. Itu saja syaratnya. Kalau ada orang masuk Islam, syarat yang pertama dia lakukan adalah mengucapkan kalimat syahadat itu. Kalau dia bisa untuk berbicara, kalau dia bisu, dia dituntun. Ada orang yang tuntun, kemudian dia mungkin bisa mendengarkan, ya, dia ikuti. Atau mungkin dia tulis, lewat perintah ditulis, dia tulis. Sehingga terjadi pada suatu perang ketika salah seorang musuh terdesak, ya, waktu itu sahabat yang mulia Usama bin Zaid. Ketika musuh ini terdesak, ya, artinya dia sudah memang siap untuk dibunuh, ya, sudah siap untuk dibunuh, dia sudah tidak berdaya. Karena kalau tidak berdaya, artinya memang sudah tidak punya perlawanan, dan
Usama bin Zaid ini memang tinggal satu gerakan saja untuk membunuh dia. Sudah terlepas pedangnya, sudah tidak punya daya. Tiba-tiba musuh ini mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi Usama bin Zaid, yang namanya kalau kita duel ya, duel itu kan orang berperang memang dengan emosi. Ya, adakah orang berperang tidak emosi? Santai-santai saja, istilahnya relax-relax saya. Nah ya, tentu dengan gira, dengan apa, dengan emosi kita. Dan secara manusiawi, Usama bin Zaid ketika itu memang dia berpikir orang ini hanya apa namanya? Triknya mungkin ya supaya dia tidak terbunuh. Ketika orang ini mengucapkan la ilaha illallah, Usama bin Zaid tetap ia menghunuskan pedangnya ke musuh ini dan dia mati. Dia mati. Kejadian ini ya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggillah Zaid, ya, Usama bin Zaid. Padahal Usama bin Zaid ini antum tahu, ini adalah sahabat kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kesayangan, bagaimana tidak dia pernah diangkat, diadopsi oleh Rasulullah. Bahkan pernah Usama ini melekat di namanya itu Usama bin Muhammad. Kemudian turun larangan memberikan nasab, larangan memberikan nasab kepada selain bapak kandungnya, bapak biologisnya. Ini pelajaran bagi kita ya. Jadi kita kalau mau adopsi anak, tidak bisa kita menyandarkan anak itu yang bukan anak biologis kita, nama kita. Tidak bisa, tetap nama bapaknya. Jadi Nabi ditegur ya. Ada pelarangan, kemudian dia dikembalikan dengan nama bapaknya, Usama bin Zaid bin, ya, Usama bin Zaid. Ketika hal ini didengarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Usama bin Zaid menikam atau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, dia itu cuma pura-pura saja supaya tidak dibunuh. Hanya pura-pura dia ucapkan kalimat itu, tidak serius dia itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah kau sudah belah dadanya sampai kau bisa tahu isi hatinya bahwa dia cuma pura-pura? Coba, ya. Apakah kau bisa jamin bahwa si musuh si orang ini pura-pura saja? Sampai Nabi mengungkapkan suatu kiasan yang sangat luar biasa. Kau sudah tahu, kau sudah belah dadanya sampai kau tahu isi hatinya bahwa dia cuma pura-pura mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Apa kata Rasulullah? Aku tidak bertanggung jawab di hadapan Allah dengan tindakanmu ini. Iya. Jadi kalau orang sudah mengucapkan kalimat itu, haram ditumpahkan darahnya, walaupun mungkin dia main-main. Ya, sampai kemudian jelas memang bahwa dia ada tanda-tanda kekufuran dalam dirinya. Ya itu ya. Kemudian orang menikah. Orang menikah itu walaupun ada syarat-syarat yang lain ya, ada wali, ada mahar. Kemudian sebelumnya ada pelamaran, tetapi juga yang sakral dalam akad nikah itu apa? Ijab kabul. Apa ijab kabul? Itu kata-kata saja. Ketika penghulu mengatakan, ya, saya nikahkan ini. Ya walaupun sekarang ini terlalu banyak terlalu sebenarnya simpelnya itu kalau si laki-laki mengatakan saya terima, sah itu. Cuma sekarang kan harus lengkap lagi, saya terima binti ini dengan mahar sekian. Ya walaupun mungkin untuk memperjelas ya. Tapi ketika dia mengatakan saya terima, sah, atau saya tolak,
Saya tidak terima, berarti tidak sah. Bayangkan hanya dengan kata-kata itu bisa halal sesuatu yang haram. Ya, bisa halal sesuatu yang haram. Yang tadinya haram dengan kata-kata itu halal. Demikian pula sebaliknya ya, cerai. Cerai juga begitu. Cerai itu dengan kata-kata sudah sah orang cerai. Saya talak kamu, cerai, sah cerainya walaupun talak satu. Jadi hati-hati orang yang sudah menikah ya. Ada 3. Ada 2, sebenarnya bukan 3, 2 ya. 2 saja. Kalau hari ini dia menikah, 1 bulan, 1 tahun ke depan dia mengatakan saya cerai kau, talak 1. Berarti tinggal 1 kesempatannya. Kemudian talak 2. Anggaplah 2 tahun, 3 tahun ke depan, saya talak kamu, saya ceraikan kamu, berarti talak 2. Masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah talak 3, tiba-tiba lagi dia marah, dia mengatakan saya talak kamu, saya cerai kamu, memang tidak bisa lagi rujuk. Kecuali istri kita itu menikah dulu dengan orang lain. Menikah betulan, bukan menikah main-main. Jangan dibilang, nikahi main-main istriku nanti kau ceraikan baru saya nikahi kembali. Tidak, bukan begitu. Memang dia nikahi betulan. Ya, dia berhubungan suami istri. Kalau memang dia cerai, boleh kau kembali. Tapi kalau tidak bisa, kalau tidak cerai, tidak bisa. Sehingga Rasulullah banyak mengajarkan kepada kita akan menjaga lisan ini. Ya, di antaranya beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Ini hadis yang sudah sering kita dengar ya, bahkan yang sudah kita hafal. Barang siapa yang faman kana yu'minu, beriman kepada hari yu'minu billahi, beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan au liyasmut. Maka dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Jadi cuman ini Rasulullah, karena memang lisan ini ada 2 potensinya memang. Dan secara umum diri kita ini ada 2 potensinya. Potensi mau berbuat baik atau mau berbuat jahat, apa saja ya. Makanya lisan kita, Nabi mengatakan hanya ada 2 cara kita untuk memanfaatkan lisan, diam atau falyaqul khairan, berkata yang baik, atau diam. Jangan dibalik ya, bukan diam dan berkata baik. Jangan dibalik. Kata Nabi di sini, berkatalah yang baik atau diam. Berarti kalau tidak bisa kita berkata baik, tetapi kalau tidak bisa berkata baik, mending diam. Tapi jangan diam terus. Ya. Tapi mending diam terus daripada tergelincir ya ke dalam dosa. Dan Rasulullah juga mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al jannah. Ya, ini Nabi memang menyebutkan 2 potensi besar yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Hadis ini ya, hadis ini riwayat Bukhari. Man yadman li, barang siapa yang menjamin ya, memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga ma baina rijlaihi, ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, apa yang di antara 2 jenggotnya, lihyaihi, di antara 2 jenggot, yang dimaksud jenggot ini ya, kumis dan jenggot, ini yang bulu yang ada di ini. Berarti Nabi bermaksud di sini adalah lisan, di antara 2 jenggotnya, antara kumis dan jenggot. Barang siapa yang menjamin, menjaga dariku dari 2 jenggotnya ini, dan 2 rijlaihi, di antara 2 pahanya, yaitu kemaluan,
ya, adman lahul jannah, maka aku akan menjamin kepadanya surga. Ya, ini juga kalau kita memahami bahwa Nabi itu luar biasa juga menggunakan kata-kata kiasan. Nabi tidak mengatakan langsung barang siapa yang menjaga lisan dan kemaluannya, tidak. Ya. Nabi mengatakan barang siapa yang menjaga dariku dari dua kumisnya, dua jenggotnya yaitu mulut, dan di antara dua pahanya yaitu kemaluan, maka aku menjamin baginya surga. Karena memang dua ini potensi yang sangat besar yang banyak menjerumuskan kita. Mulut dan kemaluan. Ya, mulut dan kemaluan. Dalam hadis yang lain, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyana ma fiha yahwi biha finnar abadama baina al-masriqi wal maghrib. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan dampaknya, ya. Kalau kita lihat hadis ini, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Dalam bahasa Indonesia kalimat itu apa? Ya. Dalam bahasa Indonesia. Hah? Tidak, definisi kalimat apa? Kumpulan kata-kata yang memiliki arti, begitu ya. Mungkin yang lebih sempurnanya. Karena ada kumpulan kata-kata tidak punya arti. Ya. Jadi kumpulan kata-kata yang terdiri dari beberapa kata yang memiliki arti, itu dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab lain. Dalam bahasa Arab, siapa pelajari bahasa Arab di sini? Apa itu kalimat? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kata satu kata ya, satu kata, kalimat kumpulan dari beberapa kata. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab apa kalimat? Kata. Dalam bahasa Arab kalimat itu kata, bukan kalimat ini, bukan kalimat. Adapun kalimat dalam bahasa Arab apa? Tidak, dalam bahasa Arab. Siapa yang tahu kalimat dalam bahasa Arab apa? Ini pelajaran dasar sekali dalam bahasa Arab ya. Apa? Dan ini apa? Dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab. Tidak, bahasa Arabnya apa? Jumlah. Ya. Bukan jumlah, ini bukan bahasa Indonesia ya, bukan jumlah 1, 2, 3, bukan itu, bukan jumlah itu. Dalam bahasa Arab jumlah itu dalam bahasa Arab kalimat. Tetapi dalam hadis ini Nabi bukan menggunakan kata jumlah. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba ya, la yatakallam, benar-benar dia mengucapkan dengan satu kata. Ya. Di sini kalimat ya. Dalam kalau kita terjemahkan ini secara letterlet, kalimat itu artinya kata dalam bahasa Arab ya. Mudah-mudahan tidak bingung. Tidak ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu perkataan, satu kata, kemudian dia tidak pikirkan dampak ya dari kata-kata tersebut, maka akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada timur dan barat. Jadi hati-hati kata-kata. Kadang-kadang kita kan tidak sengaja, tapi kita berhati-hati untuk menjaga itu. Ya, ya ini juga hadis riwayat Bukhari.
Ya, ada hadis yang panjang ya, hadis riwayat Imam Tirmizi. Tapi kita ambil poin-poinnya saja. Ini berkenaan dengan sahabat Muaz bin Jabal, ya. Ya. Kata Muaz bin Jabal, "Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar." Ini Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi amalin." Kabarkan kepadaku ya Rasulullah satu amalan, ya, yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar, yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku ke dalam neraka. Bayangkan ini pertanyaan sahabat ya, luar biasa. Kecintaan mereka masuk ke dalam surga dan rasa takut mereka untuk dijauhkan dari api neraka. Apa kata Rasulullah mendengarkan pertanyaan ini? Ini pertanyaan luar biasa ini. Ya, pertanyaan memang sudah pamungkas ini. Bukan lagi tentang masalah haram, masalah perincian haram-haram dan mungkin hukum-hukum fikih. Tapi apa kata Rasulullah? Laqad sa'altani an azim. Wahai Muaz, engkau sudah mengatakan satu perkataan yang sangat besar. Engkau sudah bertanya, ya, laqad sa'altani an azim. Engkau sudah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang sangat besar. Bagaimana bukan besar? Ini surga dan neraka. Tapi kata Rasulullah, wa innahu layasirun ala man yasarahullahu alaihi. Sesungguhnya hal itu akan dimudahkan bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasawmu ramadan wa tahujjul bait. Nabi mengatakan apa ini? Ya, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasawmu ramadan wa tahujjul bait. Rukun Islam yang 5. Ya. Ini ya. Nabi mengatakan itu yang pertama. Kemudian sumaqala, kemudian Nabi kemudian berkata, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'u ma'un nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya. Kemudian sumaqala, Nabi berkata, "Ala ukhbiruka bi ra'si amri kullihi wa amuduhu wa dhirwatu sanamihi." Maukah aku kabarkan kepadamu puncak daripada urusan ini, wa amuduhu wa dhirwatu sanamihi, ya. Pokok dari perkara agama, tiangnya dan pokoknya, ya, dan pokoknya. Kemudian Nabi berkata, "Bala ya Rasulullah." Dia mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Muaz mengatakan, "Ya, aku mau ditunjukkan hal tersebut." Qala Rasul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kemudian Nabi mengatakan, pokok daripada perkara agama adalah al-Islam, tiangnya adalah solat, sedangkan puncaknya adalah jihad. Jadi tadi Nabi sudah mengatakan beberapa hal ya, mulai dari rukun Islam, kemudian solat dan juga sedekah, ya. Kemudian jihad, solat, ya, agama. Kemudian Nabi mengatakan, "Ala adulluka, ya, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi." Maukah aku tunjukkan kepadamu, kabarkan kepadamu kunci daripada semua itu?
Ya, maukah aku tunjukkan kepadamu kunci daripada semua itu? Jadi seakan-akan ini belum lengkap ya. Rukun Islam dan seterusnya itu seakan-akan belum lengkap. Kemudian Nabi mengatakan kunci daripada semua itu. Ya, qultu bala ya Rasulullah. Muaz berkata, wahai na'am ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Kemudian Nabi mengeluarkan lisannya. Qala kufa alaika haza. Nabi mengeluarkan lisannya, lidahnya maksudnya. Kemudian dia memegang kufa alaika haza. Ya, dia pegang. Kemudian kata Rasulullah, jagalah engkau wahai Muaz akan hal ini. Ya. Jadi dia pegang lisannya, jaga engkau wahai ini. Ya. Fakultu ya Nabiullah, fa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bi. Apakah manusia akan diazab ya dengan perkataannya? Apakah manusia akan diazab disebabkan karena perkataannya? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala sakilatka ummuka ya Muaz. Celakalah engkau wahai Muaz. Wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhidhihim illa khosaidu al sinatihim. Beliau menjawab, celaka wahai engkau Muaz, tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka dan hidungnya melainkan karena hasil dari ucapan mereka. Ya, sehingga kita perlu untuk menjaga memang lisan kita ini ya, karena jangan sampai kita disungkurkan ke dalam neraka karena disebabkan oleh lisan yang kita atau ucapan yang kita ungkapkan. Terakhir, Qafidha rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Ya, jadi apapun yang kita ucapkan maka itu ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang mencatat. Dan berkenaan juga dengan hal ini, saya juga menasihatkan kepada diri saya dan tentunya kepada kita sekalian, berhati-hati juga kita dalam menggunakan media sosial. Ya, ini sekarang zaman media sosial. Karena fungsi lisan itu sudah bisa digantikan dengan ketikan-ketikan kita di media sosial. Jadi jangan kita mengira ini kan cuma ketikan-ketikan, bukan ucapan saya. Ini bisa masuk. Ya karena apa yang kita tulis itu memang kan dari hati kita, dari pikiran kita, sebagaimana lisan itu. Dan dampaknya kalau kita lihat bisa lebih bahaya, bisa lebih dahsyat bahaya yang ditimbulkan oleh ketikan-ketikan kita di medsos itu. Karena kalau ucapan-ucapan kita saja yang seperti ini, paling yang didengar cuma kita ini. Atau berdua dengan dengan dua orang, bertiga cuma 3 orang. Tetapi kalau di medsos, iya, maka ini semakin banyak orang yang melihat. Apalagi kalau ucapan kita itu di-share lagi. Atau mungkin bukan ucapan kita. Nah, ini juga hati-hati ya, kita men-share. Hati-hati ya, kita ada berita yang kita lihat lagi viral, kita share, hati-hati juga. Jangan-jangan ini bukan berita benar, hoax, kita share. Nah, kemudian di-share lagi oleh orang, di-share lagi, sampai semakin luas. Dan ya bagaimana dengan hadis tadi ya? Iya, innal abda la yatakallam bil kalimah. Ini satu kalimat, satu kata. Bagaimana kalau satu paragraf, satu kata saja itu sudah bisa menjerumuskan kita masuk dalam neraka sejauh timur dan barat.
Kalau timur dan barat bagaimana ukurannya itu? Kalian bisa ukur timur dan barat? Berarti memang besar ini konsekuensinya. Ya, besar konsekuensinya. Makanya supaya lisan ini bermanfaat perlu untuk kita menjaga. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, minimal kita diam sambil berzikir. Karena ada orang memang dari bangun tidur sampai tidur kembali, dia kerjaannya memang mengomel saja. Ya, bangun tidur saja dia, aduh capek badan. Ya, masuk di kamar mandi, sampo habis, mengomel lagi. Kenapa sampo habis? Sudah makan, kenapa makanannya begini? Ya, sudah mau keluar rumah, mana ini, mana itu? Di jalanan begitu pula. Dapat lagi mungkin macet atau apa. Ini kenapa lagi macet? Ada orang lagi lewat. Ih, jangan-jangan orang ini pakai cakar. Kan ada orang begitu modelnya ya. Semua artinya tidak ada yang di ini. Tidak ada yang tidak dikomentari yang buruk. Belum lagi di kantor. Memang selalu sumpah serapah, selalu kata-kata yang tidak baik. Mending kita ya mungkin kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lagi bocor ban, kita beristighfar, astagfirullah, mungkin ini pengaruh dari dosa, mudah-mudahan diampuni dosa-dosaku. Ini kan bagus. Ya, dan kata-kata kita yang lain yang mendatangkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada trik-trik ya, kalau kita tidak mau pusing atau tidak mau stres dengan keadaan. Karena ada orang memang semua yang dia mau lihat, dia mau saksikan, itu terkadang membuat dia stres. Apalagi dia lagi ini ya, lagi pusing. Tiba-tiba ada semut lewat, ada tikus lewat, ada apalah, ada pokoknya yang tidak enak. Selalu dia mau ini ya, dia mau stres semua. Padahal kalau kita dia mau untuk menenangkan hatinya dan berpahala kepada Allah, ketika ada semut lewat, mungkin lagi menggigit, apa dia mengatakan? Ya Allah, ini makhlukmu ya Allah, Engkau ciptakan tidak sia-sia. Ya, apalagi dia berzikir, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Senantiasa bertasbih apa-apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, termasuk itu. Jadi kita tidak ini ya, Masya Allah ini semut ini ya, semut ini makhluknya Allah, walaupun mungkin bisa dibunuh, bisa, tapi dengan cara yang baik. Ya, jangan membunuh, dimutilasi. Orang bunuh dimutilasi, kakinya dulu dikasih keluar. Kalau bunuh, ada nyamuk satu kali bunuh saja. Nah. Jadi hal-hal yang seperti itu, insya Allah akan menenangkan kita, menenangkan perasaan kita, dan insya Allah akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini trik-trik yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Kalau kita mendapati masalah yang besar, iya, masalah, karena pasti itu ya, dalam hidup ini pasti kita menghadapi masalah yang sangat besar, yang sangat begitu pelik. Saya coba mengamalkan satu amalan ini. Ini bukan amalan-amalan khusus ya. Tidak. Ketika kita menghadapi masalah yang sangat besar, yang begitu pelik sekali, terkadang sudah tidak ada jalan keluarnya, dan sangat berat kita rasakan, yang kita lakukan adalah kita langsung mengingat keadaan alam barzah dan alam neraka. Kalau kita langsung ingat itu, maka masalah-masalah yang kita hadapi sekarang di dunia ini kecil semua. Ya Allah, begitu besar masalah di alam kubur. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam neraka, tidak ada apa-apanya masalah ini. Insya Allah masalah yang kita hadapi jadi kecil, dan kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi kalau ini yang kita hadirkan di hati kita, kita menghadapi masalah yang besar,
kemudian kita hadirkan rasa itu, ya Allah, di alam kubur lebih berat, di neraka di padang mahsyar lebih berat, di yaumul hisab lebih berat dibanding masalah ini. Kecil semua itu, kecil semua. Ya, bukan berarti kita lari dari masalah, tidak ya. Artinya ini karena itu tadi ya, makanya orang biasa depresi, stres karena tidak mampu dia mengimbangi perasaannya itu. Wabillahimakumullah, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini ya. Mohon maaf ini tidak tersusun bagus ya, karena memang ini posisinya cuma mengganti ini ya. Tidak ada ustadznya yang dijadwalkan, tadi tiba-tiba dihubungi untuk mengganti. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru tentunya karena kelemahan kami ya. Dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.